Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kultum tarawih malam ini yang diamanahkan kepada saya adalah bersegera untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillah, imam sholat isya kita tadi juga sudah mengingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, baik di rakaat pertama maupun rakaat yang kedua, untuk bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah. Ayat yang kedua, wasabiqu, maknanya sama, bersegera. Dan memang ibadah siam di bulan Ramadan ini juga menunjukkan kepada kita ketika iman meningkat, ketika jiwa semangat, bahkan kita menyaksikan sendiri setiap kita, walaupun berkurang asupan makanan pada bulan Ramadan ini, bahkan berkurang tidur kita pada bulan Ramadan ini, kita saksikan semua kita amalan-amalannya meningkat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tilawah Qur'annya, salatnya, semuanya meningkat. Padahal kita dalam keadaan kurang asupan makanan, bahkan kurang istirahat. Ini menunjukkan bahwa pada saat iman meningkat, badan itu mengikuti. Kalau kita lihat, itu yang sering kita rasakan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dimudahkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau kita umroh itu pada saat kita sa'i, umroh yang pertama kita melewati kelelahan yang panjang, mungkin 9 jam perjalanan kalau langsung dari Jeddah ke Makkah, masih ditambah lagi 1,5 jam perjalanan. Atau mungkin kalau dari Madinah kita setelah melewati 6 jam perjalanan, kemudian kita sudah tawaf, badan kita capek. Biasanya ketika sa'i itu hampir melayang kita, apalagi sudah putaran ke-6, ke-7. Nah, disitulah kita melihat bahwa ketika iman meningkat, semangat kuat, bahkan semangat itu yang menggerakkan badan kita. Kita sudah mulai lelah, tapi melihat ada nenek-nenek dalam keadaan terbungkuk-bungkuk, tetap berjalan dengan takbirnya yang keras, kita semangat lagi. Nah, di bulan Ramadan ini memang bulan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amaliyah-amaliyah kita. Dan memang harus ditekadkan, Syawal harusnya lebih meningkat lagi. Dan terus-menerus dipertahankan seperti itu ketika pasokan makanan kita bahkan lebih bertambah dibandingkan di bulan Ramadan. Berita gembiranya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya ketika menjelaskan surat pendek, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip hadis. Dalam hadis itu maknanya kurang lebih, barang siapa yang di dalam perjalanan atau ketika dia sakit, maka dicatat amalnya itu seperti ketika dia sedang sehat atau ketika dia sedang di rumah. Biasanya ketika orang di rumah, amalan-amalan itu lebih leluasa. Ada wiridnya, ada sholat malamnya, ada tilawahnya. Yang itu tidak dilaksanakan ketika dia sedang bepergian. Tetapi malaikat itu mencatat berdasarkan referensi aktivitas ketika dia senggang di rumah itu, amalan-amalannya seperti apa. Sehingga walaupun ketika safar tidak sempat sholat malam, dicatat sholat malam. Walaupun ketika bepergian tidak sempat sholat duha, tidak sempat tilawah, dicatat sholat duha dan tilawah. Demikian juga kalau orang sakit. Ketika orang sakit, maka amalan yang dicatatnya adalah amalan ketika dia sehat. Nah, ini pentingnya kita bersegera berbuat baik ketika dalam kondisi tubuh kita memungkinkan. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum.
Atau di dalam hadis yang lain, ihris alama yanfa'uka, bersegeralah pada sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, mumpung sehat, mumpung kuat. Nanti kalau sakit, amalan yang dicatat itu adalah amalan ketika kita sedang sehat itu. Kemudian ditambah lagi dengan hadis, ketika orang beranjak sepuh, mungkin dengan usianya yang semakin sepuh, dia uzur, tidak lagi bisa melaksanakan amalan-amalan ketika dia muda, ketika dia sehat. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis, orang-orang yang kemudian menjadi sepuh dan kemampuannya menurun, maka amalannya yang dicatat adalah amalan ketika dia masih sehat dahulu. Maka bayangkan betapa ruginya kalau kita sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya, kita tidak memperbanyak amalan-amalan. Sebab kalau kita sakit itu kan bisa bermacam-macam. Ada yang sakit yang degeneratif. Memang kemampuan itu menurun dengan seiring meningkatnya usia, bertambahnya usia. Tapi terkadang sakit itu bisa mendadak. Ujian yang diberikan Allah pada orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dialami ustadz kita, guru kita semua, misalnya Ustadz Deris Arista, mudah-mudahan beliau cepat pulih kembali. Beliau sering berceramah di sini. Hari ini beliau sedang diuji sakit yang mendadak. Tapi insya Allah amalan yang dicatat untuk beliau sebagaimana amalan ketika beliau sehat. Amar ma'ruf nahi mungkarnya, mengajak kepada kebaikannya, dan amalan-amalan yang beliau lakukan. Nah, begitu juga hendaknya kita. Jangan sampai ketika sehat kita banyak santainya, ketika sehat kita banyak nganggurnya. Pas sakit, malaikat itu nyatatnya ya amalan-amalan nganggur juga, gitu. Karena waktu sehatnya nganggur, sedikit amalannya. Maka melihat ini, saya mengajak diri saya sendiri. Bahkan ini pengalaman pribadi. Malam Ramadan, malam 1 Ramadan itu, saya ada bermimpi, tapi mimpi itu jadi perenungan. Saya bermimpi bertemu dengan paman saya yang sudah meninggal. Sempat kami mengobrol sebentar, kemudian beliau pulang duluan. Dalam mimpi saya itu jadi perenungan. Iya ya, saya panggil Emang. Emang itu kan sudah meninggal, pantas saja dia pamit duluan. Tapi pada waktu itu seakan-akan ada pikiran pada saya, yang namanya kemewahan itu ketika kita masih hidup dalam keadaan beriman, itu mewah. Karena ketika orang sudah meninggal, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, itu tidak ada lagi kemewahan itu. Yang mewah itu kalau orang masih hidup. Itu terngiang-ngiang dalam mimpi saya. Sehingga saya berbaik sangka kepada Allah. Dalam hadis kan disebutkan mimpi itu ada 3 macam. Mimpi itu ada dari diri sendiri, mimpi itu ada yang dari setan, dan mimpi itu ada yang dari Allah. Di antara mimpi dari Allah itu menurut para ulama, pertama seperti yang disebutkan dalam tafsir di surat Az-Zumar, ada peluang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah untuk faham Quran. Ada saatnya di mana orang yang tidur dengan orang yang sudah meninggal itu bertemu dalam mimpi mereka, dalam tidur mereka. Maka terjadilah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu yang masih hidup ingin kembali ke jasadnya, dan itu diizinkan kembali ke jasadnya. Yang sudah meninggal tidak bisa kembali ke jasadnya, maka dia ditahan sampai waktu yang ditentukan. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu surat Az-Zumar. Yang kedua, mimpi dari Allah itu mungkin banyak juga di antara kita yang mengalami. Terkadang kita di alam nyata melihat sesuatu yang ternyata itu pernah kita lihat dalam mimpi kita beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita melihat sebuah tempat yang ternyata kemudian tempat itu pernah kita datangi, atau ternyata beberapa tahun kemudian kita datangi.
Saya yang sering saya saksikan itu testimoni orang-orang yang umroh dan haji. Sering datang, Ustaz, saya rasanya pernah melihat tempat ini, saya ingat-ingat di mana saya pernah melihat itu. Oh, ternyata saya dalam mimpi saya. Yaitu kasyaf, tersingkapnya sesuatu di masa yang akan datang lewat mimpi kita. Atau mimpi itu sesuatu yang membuat kita berkesimpulan, menyadari bahwa kita harus berbuat baik segera. Saya menyadari, ya, mewah itu ketika orang masih hidup. Dan mari kita manfaatkan kemewahan yang luar biasa ini, yang bahkan Fir'aun pun tidak bisa lagi merebutnya, walaupun mereka dulu punya harta dan kekuasaan. Atau Qarun lah, karena Qarun itu kan sosok Muslim pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Diminta zakatnya, tapi kemudian dia menolak. Tapi ternyata kemewahan yang begitu banyak itu tidak lagi berharga ketika dia sudah meninggal, bahkan ketika azab diturunkan. Nah, kita yang masih hidup seperti ini, Masya Allah. Bahkan tadi sore, adik saya sendiri, hari ini masih di ruang ICU, sakit, terjatuh, dan masih belum bisa leluasa lagi bergerak. Di situ jadi perenungan sholat Isya tadi, saya merasakan, Masya Allah, betul-betul kita harus bersegera berbuat baik ketika masih sehat. Bersegera berbuat baik ketika masih kuat. Sehingga ketika suatu saat ada keadaan tertentu kita tidak bisa lagi sepulih biasanya, yang di screenshot oleh malaikat itu kondisi paling aktif kita dalam beribadah dan berbuat baik, itu yang dijadikan status hari-hari ketika kita sedang sakit atau kita sedang bepergian. Itu kan sesuatu yang menguntungkan. Padahal kita tidak tahu kapan kita terpaksa harus melakukan perjalanan yang jauh. Boleh jadi perjalanan darurat atau mungkin perjalanan ke alam baka. Kapan lagi kita memanfaatkan kemewahan yang luar biasa berupa kita masih hidup, kita masih sehat. Nikmat terbesar setelah iman itu kan kehidupan. Dan kehidupan yang diberikan afiah, kesehatan, itu sesuatu yang senantiasa Nabi memohonkan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada bagian akhir dari kultum ini. Marilah kita sama-sama berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk guru kita, Ustaz Deris Arista, dan saya mohon izin juga untuk adik saya yang sekarang di ruang ICU, Anissa binti Haji Umar. Mudah-mudahan juga semua yang sakit dari kalangan kita juga Allah cepatkan kepulihannya, kesehatannya. Sebagaimana sabda Nabi itu mendoakan kalau orang yang sakit, semoga sembuh segera agar bisa untuk menegakkan sholat lagi dan berjalan ke masjid. Semoga pulih segera agar segera, kalau zaman dulu masa perjuangan, bisa kembali menghadapi musuh-musuh. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepada kami pasangan hidup, istri-istri kami, suami-suami kami, anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan kami, dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang terdepan dalam urusan takwa. Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah ya Rabbana, berikan kepada kami kesabaran, ketabahan di dalam menjalankan ketaatan, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa tawaffana ma'al abror, wafatkan kami dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik di dunia, bersama orang-orang yang berbuat baik di akhirat, di alam baka bersama dengan orang-orang yang baik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau mudahkan. Mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah, mudahkan urusan saudara kami, guru kami Ustaz Deris Arista, adik saya ya Allah,
Anissa binti Haji Umar, mudahkan ya Allah urusannya, jalan kesembuhannya. Anta syafi la syifaan illa syifauka, isfi hima syifaan kamila, syifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan keduanya ya Allah dengan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa penyakit, kesembuhan yang sempurna. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Kau kuasa ya Allah merubah kesedihan, kekhawatiran menjadi kemudahan. Kami punya kekhawatiran ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah di Masjid Nurul Haq ini juga punya kekhawatirannya masing-masing. Anak-anak kami punya kekhawatiran, ubah kekhawatiran itu ya Allah menjadi kemudahan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ustaz Deris Arista punya kekhawatiran, Anissa binti Haji Umar punya kekhawatiran, ya Allah ubah kekhawatirannya menjadi kemudahan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah sehatkan, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami, agar bisa kembali berjalan ke masjid-Mu ya Allah, agar kembali bisa berdiri bersama kami ya Allah, melaksanakan perintah-Mu. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.